Ada asumsi di tengah masyarakat kita bahwa semakin keras sebuah usaha, maka akan semakin besar hasil yang diperoleh. Orang juga kemudian menganalogikan hal tersebut dalam hal ibadah, bahwa semakin keras sebuah ibadah, maka akan semakin banyak juga amal yang diperoleh. Mungkin dari segi intensitas ibadah benar saja demikian. Tetapi dari segi pelaksanaan salah satu ibadah, kelihatannya tidak selalu benar, apalagi ketika yang dimaksud adalah ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari keempat Ramadan, Nurholis Majid membahas tentang persoalan ibadah. Ada asumsi di tengah masyarakat kita bahwa semakin keras sebuah usaha, maka akan semakin besar hasil yang diperoleh. Orang juga kemudian menganalogikan hal tersebut dalam hal ibadah, bahwa semakin keras sebuah ibadah, maka akan semakin banyak juga amal yang diperoleh. Mungkin dari segi intensitas ibadah benar saja demikian. Tetapi dari segi pelaksanaan salah satu ibadah, kelihatannya tidak selalu benar, apalagi ketika yang dimaksud adalah ibadah puasa. Sebagai contoh, orang mungkin ada yang membayangkan bahwa ketika dia berpuasa tanpa sahur, tanpa buka puasa, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang berpuasa dengan sahur dan buka puasa. Hal tersebut sebuah kekeliruan besar, sebab justru Allah dan Rasul-Nya lebih menganjurkan untuk orang melakukan sahur dan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah katakan, bersahurlah karena dalam sahur terdapat keberkahan. Dalam hadis lain, sebuah hadis qudsi, Allah katakan, hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang mempercepat berbuka puasa. Dari sini jelas bahwa ibadah puasa tidak dimaksudkan untuk menyulitkan orang lain, tetapi justru adalah ibadah yang memberikan kemudahan pada seseorang. Puasa yang dibayangkan tanpa berbuka dan tanpa sahur justru tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudahan yang lain yang membuktikan tidak sejalan dengan asumsi tadi adalah bagi mereka yang tidak bisa melakukan ibadah puasa, Allah memberikan keringanan. Dalam firman Allah, ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ini membuktikan bahwa ada kemudahan yang Allah berikan pada mereka yang dalam perjalanan atau sakit. Bagaimana ketika ia tidak bisa mengganti pada hari yang lain? Dalam lanjutan tersebut, Allah memudahkan lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menganjurkan bahwa jika sebisa mungkin berpuasa, maka itu tentu akan lebih baik. Allah tambahkan pada ayat yang sama, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Persoalan kedua yang dibahas oleh Cak Nur hari ini, bahwa puasa tidak hanya berdimensi vertikal berupa spiritual treatment manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Persoalan kedua adalah
bahwa di dalam puasa juga terdapat dimensi horizontal. Apa diantaranya? Seperti yang kita sebutkan tadi, yakni dengan adanya fidyah, yakni ada semacam gerakan sosial untuk membantu kepada yang lain. Contoh lainnya juga adalah pada zakat yang dilakukan, dibayarkan setelah kita berpuasa Ramadan. Zakat, infak, sedekah mendapatkan perhatian besar dalam Islam, menunjukkan komitmen Islam juga pada persoalan sosial. Pelembagaan zakat di zaman Khalifah Abu Bakar misalnya mendapatkan sanksi bagi mereka yang menolak untuk membayar zakat. Kita ingat dalam sejarah, di masa awal kekhalifahan Abu Bakar, ia mendapat perlawanan dari Musailamah al-Kadzab dengan cara menolak membayar zakat. Abu Bakar yang ketika itu menanggapi pemberontakan tersebut dengan perlawanan militer. Akhirnya dalam sejarah, rupanya beberapa sahabat gugur yang kebanyakan adalah hafiz Quran, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan bahwa ada pencatatan kitab suci Al-Quran. Arti penting tentang sedekah juga ditekankan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Namun demikian, dalam ayat yang sama ada lanjutan, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Sehingga manapun di antara keduanya, orang mau menyumbang, menyebutkan diri namanya secara langsung, misalnya Rahim, itu sah-sah saja. Tapi jika ada yang menyebutkan, misalnya menyembunyikan identitasnya dengan mengatakan hamba Allah, itu jauh lebih baik. Yang membingungkan kalau Anda menyumbang dan menyebutkan hamba Allah Rahim.